Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maina Janilawati dari SIG Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum PGBPL cara 6, yakni mengenai integrasi Ionic Framework dengan Leaflet.js. Untuk yang pertama, itu di sini saya akan menjelaskan 6 model. Yang pertama adalah Ionic Framework, yang kedua Angular, yang ketiga Leaflet.js, yang keempat Vercel, yang kelima alat dan bahan, yang keenam langkah kerja. Untuk yang pertama, Ionic Framework merupakan kerangka kerja perangkat lunak open source yang digunakan untuk membuat aplikasi seluler, web, dan desktop lintas platform. Ionic Framework memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi dengan satu basis kode yang dapat dijalankan di berbagai platform. Jadi Ionic Framework ini merupakan menjadi salah satu pilihan yang tepat dalam pengembangan atau pembuatan aplikasi hybrid atau hybrid app. Nah, dalam pengembangan aplikasi hybrid, Ionic menggunakan teknologi Cordova atau kapasitor untuk membantu pengembang mengakses fitur natif dari perangkat seperti kamera, GPS, atau sensor lainnya. Jadi, biasanya ciri-ciri natif hybrid apps itu ketika kita memasang atau menjalankan aplikasi tersebut biasanya akan meminta izin ke perangkat kita untuk mengakses fitur lain yang ada di perangkat kita. Contohnya seperti izin mengakses lokasi, kamera, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya Angular. Apa itu Angular? Angular merupakan kerangka kerja web front-end yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi web. Angular menggunakan TypeScript sebagai bahasa pemrograman utamanya. Kerangka ini fokus pada kecepatan dan skalabilitas serta arsitektur baru. Nah, untuk Angular ini merupakan kerangka kerja yang ada di dalam Ionic Framework. Nah, yang dapat digunakan. Nah, dalam Ionic Framework itu ada dua Angular, yaitu yang pertama adalah Angular JS dan Angular. Untuk Angular JS itu adalah tipe Angular yang keluar lebih dulu, jadi dia rilis lebih dahulu daripada Angular. Nah, setelah terciptanya Angular JS ini, maka dibuat baru yakni Angular, yang lebih fokus pada kecepatan dan skalabilitas serta arsitektur baru seperti itu. Nah, untuk AngularJS dan Angular ini sendiri ada perbedaannya. Salah satunya adalah dalam bahasa pemrogramannya. Untuk Angular itu menggunakan bahasa pemrograman TypeScript, sedangkan untuk AngularJS itu menggunakan JavaScript. Ada juga perbedaan dalam arsitekturnya, di mana Angular itu menggunakan MVC atau Model View Controller, sedangkan untuk AngularJS itu menggunakan MVVM atau Model View View Model. Perbedaan lainnya dapat dilihat pada gambar ini, gambar tabel ini. Selanjutnya, Leaflet JS. Leaflet JS itu merupakan library JavaScript open source yang berguna untuk membangun aplikasi peta interaktif berbasis web. Leaflet support dengan platform mobile atau platform desktop, HTML, dan CSS3, serta OpenLayer dan Google Maps API yang merupakan library JavaScript untuk membangun aplikasi peta yang sangat interaktif. Nah, dalam Node.js itu ada beberapa fitur yang dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi. Contohnya adalah membuat peta dasar dengan cepat, menampilkan layer dari file JSON, memberi style, membuat layer yang interaktif, menambahkan marker, dan menampilkan pop-up informasi ketika diklik atau ketika markernya diklik seperti itu. Nah, pada acara 6 ini, kita memanfaatkan beberapa fitur, yakni seperti membuat peta dasar dengan cepat. Lalu ada juga penggantian base map petanya, lalu pembuatan marker dan penampilan pop-up marker. Nah, untuk selanjutnya adalah Vercel. Vercel merupakan platform berbasis cloud untuk situs statis dan fungsi tanpa server. Platform ini memungkinkan pengembang untuk membangun dan menyebarkan proyek web dengan mudah. Vercel menawarkan cara cepat dan mudah untuk menyebarkan proyek web dengan penskalaan otomatis dan dukungan untuk teknologi web modern seperti fungsi tanpa server. Ia juga menawarkan CDN global dan juga HTTPS otomatis yang memudahkan penyimpanan konten web kepada
yang memudahkan penyampaian konten web kepada pengguna di seluruh dunia sekaligus memastikan keamanan dan keandalannya. Terus selanjutnya adalah, oh sebelumnya balik ke Vercel. Nah untuk Vercel ini tuh sebenarnya kurang lebih memiliki kesamaan dengan GitHub. Jadi sama-sama digunakan untuk hosting atau web hosting atau untuk penyebaran atau publikasi dari aplikasi atau website, situs website atau apa situs website yang telah dibuat gitu. Jadi dia adalah seperti hosting seperti itu. Nah, selanjutnya adalah alat dan bahan. Untuk alat dan bahan, kita menggunakan Ion Framework dengan kerangka Angular, Love.js, GitHub, Virtual, TikTok, titik koordinat, Basecamp, dan juga pop-up. Untuk langkah kerja, di sini itu kurang lebih ada 7 langkah kerja. Ini pembuatan project Ionic, instalasi Lovelet, setelah itu buat antarmuka atau user interface-nya. Yang keempat adalah penambahan peta interaktif, penambahan marker, penambahan pop-up. Yang ketujuh adalah penambahan drop-down base map. Setelah itu untuk langkah kerja dari pembuatan aplikasinya. Untuk pendeploy-nya atau untuk hostingnya itu dilakukan di dua platform yakni GitHub dan juga Virtual. Ya, mungkin sekian presentasi atau pendahuluan yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa langsung ke dalam project-nya. Oke, ini project-nya. Di sini itu ada 3 file. Dalam project Ionic Framework ini ada 3 file yang diubah dalamnya atau disesuaikan. Tuh, yang pertama adalah pada global CSS. Di sini ada satu baris yang ditambahkan, yakni pada option CSS utils and utils that can be commented out. Di sini ditambahkan import leaflet atau kita kan sebelumnya pada awalnya sudah menginstal leafletnya. Jadi kita membuat aplikasi Angular. Setelah itu kita menginstal leaflet ke dalam si Angular kita atau ke dalam Ionic framework kita, aplikasi Ionic kita. Setelah itu leaflet itu akan diimpor ke dalam aplikasinya untuk dapat digunakan. Nah, pada baris ini. Import leaflet slice this let slice leaflet.css. Nah, ini agar leafletnya dapat digunakan di dalam project. Khususnya ada juga bagian homepage. Di sini itu ada bagian header atau judul di bagian atas. Ada juga bagian kontennya. Di kontennya di sini ada 2 div atau 2 part. Untuk part pertama adalah part dari peta itu sendiri. Nah, untuk konten ini tuh diberi ID, map ID dengan style seperti ini. Height dan width 100%. Full screen-nya false. False. Setelah itu untuk div pertama atau div pertama itu berisikan si ID map ID-nya yaitu petanya. Peta utama kita itu dengan height 100 VH itu tuh full satu layar. Nah, selanjutnya pada div kedua itu berisikan drop down list untuk memilih base map. Nah, untuk yang pertama itu adalah div style positionnya absolute. Jadi dia posisinya tetap, tidak bisa dipindah-pindah. Yang berada di top atau atas kanan, seperti itu. Nah, untuk select change ini tuh untuk nanti dihubungkan atau dijalankan dengan kode yang ada di dalam homepage.ts. Nah, selanjutnya adalah ada option ng4. Nah, untuk ng4 sendiri ini tuh di merupakan direktif bawaan Angular untuk menyederhanakan proses rendering daftar dinamis seperti itu. Nah, untuk lattice map of base map ini tuh digunakan untuk eh, pemilihan dari base mapnya tadi yang berdasarkan nama dari base mapnya. Ini akan dihubungkan dengan kode-kode yang ada di dalam homepage.ts.
Nah, untuk dalam homepage.ts di sini itu ada banyak penyesuaian. Untuk yang pertama tentunya adalah import. Untuk pertama import komponen from Angular ini tuh ada import ini. Nah, import ini dilakukan pada add komponen ini. Itu. Nah, ini adalah komponen-komponen yang bisa diakses atau bisa ditampilkan di dalam homepage-nya. Untuk yang import yang kedua adalah import SL from Lovelet. Ini untuk mengimport dari si peta interaktifnya tadi. Itu yang pertama, map sama dengan LMap itu untuk mendeklarasikan bahwa map itu adalah LMap atau dari import as Lovelet tadi. Untuk current tile layer ini tuh adalah layer yang aktif. Nah, untuk selanjutnya adalah ada daftar base map. Di sini ada 4 base map. OpenStreetMap, CartoDB Positron, CartoDB Dark Matter, dan juga Terrain. Dan ini linknya untuk mengaksesnya. Selanjutnya, konstruktornya ini kosong. On ng on initnya juga kosong. Selalu ada bagian Ion View Did Enter. Di sini ada beberapa, ada 4 kelompok, ada 4 perintah dimasukkan. Yang pertama adalah inisialisasi peta. Ini adalah this map, LMap. Jadi penambahan petanya menggunakan this map ini yang ada di dalam map ID atau ID map ID ini yang ada di homepage .html. Nah, selanjutnya ada juga set view. Nah, set view ini itu digunakan untuk memberikan titik koordinat di mana fokus peta itu ada saat aplikasi atau web dijalankan. Jadi, misal hybrid app-nya dijalankan, nanti dia akan langsung tertampil atau set view-nya itu ada di koordinat ini, yaitu berada di Sekolah Vokasi UGM atau lebih tepatnya di Gedung Perpustakaan Sekolah Vokasi UGM dengan zoom 20 di mana zoom ini semakin kecil angkanya maka dia akan semakin zoom out. Jadi dia akan semakin mencakup banyak area dan untuk nilai yang semakin tinggi maka dia akan semakin dekat atau mencakup area yang lebih kecil gitu. Lalu yang selanjutnya ada menambahkan tile layer. Nah, ini untuk defaultnya itu menggunakan OpenStreetMap. Jadi ini ketika aplikasi hybrid app-nya dijalankan, maka basemap yang tertampil itu langsung OpenStreetMap atau OSM. Nah, untuk selanjutnya ada eh, kode yang digunakan untuk menambahkan marker. Untuk marker sendiri saya hanya menggunakan circle karena lebih mudah untuk diterapkan. Di sini circle markernya juga ada di koordinat yang sama, yakni Gedung Perpustakaan Sekolah Vokasi UGM. Dengan di dalamnya radiusnya itu 8 atau besarnya. Besarnya itu 8, colornya itu red atau color ini tuh seperti garis tepi. Garis tepi jadi dari lingkarannya seperti itu. Jadi dia berwarna merah. Untuk fill colornya atau bagian isi dari lingkarannya itu berwarna pink dengan kode ini. Fill opacity itu untuk opacity itu transparasi. Untuk transparasi dari fill colornya itu 0,7 ini sebenarnya nggak dikasih juga nggak apa-apa soalnya nggak ngaruh juga karena kan markernya juga kecil. Tapi saya kasih karena biar masih bisa tetap melihat objek yang ada di bawahnya atau yang tertutup oleh markernya. Nah, di sini ada add to this map. Nah, ditambahkan kepada this map, di mana this map adalah LMap atau map ID tadi. Selanjutnya adalah menambahkan pop-up pada circle marker. Nah, untuk penambahan pop-up itu ada satu function yang digunakan, yaitu find pop-up. Jadi, circle marker dot find pop-up. Lalu, diberikan informasi yang akan ditampilkan di dalam pop-up tersebut, yakni B, sekolah vokasi, dan BR. BR ini itu enter, Departemen Teknologi Kebumian, seperti itu, open pop-up. Untuk selanjutnya itu ada grup load base map. Nah, di sini untuk menghapus layer base map yang sedang aktif, jadi dia akan di remove layer seperti itu. Nah, lalu ada menambahkan tiga layer dari URL yang baru.
Ini untuk penambahan layernya. Jadi misal dia dari si layer utamanya dia akan dihapus atau dinonaktifkan saat kita mengganti base map yang lain. Nah, untuk invalidating ini untuk memastikan bahwa base map-nya itu tertampil itu. Selanjutnya ada kelas change base map. Untuk kelas change base map ini semuanya ini tuh ada hubungannya dengan homepage.html pada div kedua pada ion content ini. Nah, ini itu dijalankan menggunakan kode ini, change base map ini, dengan event-event const select element, event target as HTML select element, menggunakan select element ya. Nah, setelah itu ada constant select base map dot value, ambil value dari elemen select. Jadi dia kan di sini ada select nih. Select change. Nah, change bitmaps dollar event. Nah, ini tuh digunakan untuk jadi dia ketika dipilih basemapnya dia akan langsung terganti seperti itu. Nah, untuk constant select layer di basemap ini itu ada pemilihan basemap berdasarkan namanya tadi yang ada di atas. Nih, name ini berdasarkan namanya seperti OpenStreetMap, CartDB Positron, CartDB Dark Matter, Terrain. Nah, untuk kodenya kurang lebih itu. Nah, di sini kita juga memanfaatkan dua jenis web hosting. Yang pertama itu ada GitHub dan juga Vercel. Nah, untuk GitHub itu ini GitHub-nya. Jadi dia kalau di GitHub itu benar-benar penyimpanan project seperti itu. Jadi kita mengunggah keseluruhan project kita ke dalam GitHub ini dengan membuat repository terlebih dahulu. Itu. Di sini tuh dihubungin menggunakan VS Code. Jadi dengan menggunakan Git atau menginisialisasi Git terlebih dahulu di dalam proyek kita. Setelah Git itu ada di dalam proyek kita, maka kita akan mengarahkan proyek kita yang ada di dalam Visual Code itu ke dalam repository yang telah kita buat di dalam GitHub untuk menyimpan proyek ini. Ini di sini juga ada keterangan commit-nya, ada juga waktu commit-nya seperti itu. Di sini untuk readme ini tuh sebenarnya bisa ditambahkan kayak informasi-informasi lebih lanjut tentang aplikasinya seperti penggunaan bahasa pemrogramannya atau tampilan utama atau yang lain sebagainya atau komponen-komponennya bisa ditambahkan di dalam readme. Yang kedua adalah menggunakan Vercel. Nah, ini Vercel ini dilakukan dengan menghubungkan GitHub dengan Vercel dari yang ada di GitHub itu dapat diposting ke dalam Vercel dengan menghubungkannya terlebih dahulu, yaitu dengan membuat akun di dalam Vercel terlebih dahulu. Nah, karena saya sudah membuat akun di dalam Vercel dan saya sudah menghubungkan Leaflet app saya untuk menambahkan atau melakukan hosting project lain itu tuh dapat dilakukan dengan cara add new. Nah, untuk itu project. Nah, di sini kan udah ada nih, ada Git repository atau dari GitHubku kan udah dihubungkan dengan GitHub yang saya punya. Nah, di sini kan ada beberapa project. Nah, ketika kita ingin menghosting project itu ke dalam version, kita tinggal klik import seperti itu. Nah, dia akan berproses sendiri. Itu ya. Karena saya sudah melakukan import bagian leaflet app, jadi dia akan langsung ada di bagian sini. Nah, untuk ketika diklik pada bagian leaflet apps ini, itu bisa diklik. Nah, maka akan tertampil seperti ini. Ini tampilannya. Ketika diklik, dia akan menunjukkan atau membuka langsung pada bagian aplikasi yang telah kita deploy ke dalam GitHub dan deploy lagi ke dalam Vercel. Ini, ini.
Seperti itu. Nah, ciri-cirinya bagaimana proyek kita itu sudah deploy juga di dalam virtual itu sebenarnya ada juga di dalam GitHub. Di bagian kanan ini about ini, nah di sini akan ada link Harvard App Docs Virtual App. Nah, ini itu sebagai tanda bahwa proyek ini juga di-deploy di dalam virtual. Ketika diklik juga akan tampil dari Ionic App-nya. Itu. Nah, untuk deploy-nya seperti itu, mungkin akan saya tunjukkan hasilnya. Sebenarnya tadi juga bisa. Bisa dari sini, ini dari Ionic Serve dari Visual Code. Dan ini yang ada di dalam GitHub atau virtualnya. Tampilannya sama persis nggak ada bedanya. Cuma ini tuh hanya tampilan dari virtualnya ya. Kalau tampilan aslinya ya kayak gini. Nah, di sini ada judul utama. Di sini ada OpenStreetMap-nya. Ada base map-nya bisa diganti-ganti. Itu. Nah, mungkin ini sinyal karena tidak tertampil. Lalu di sini pop-up-nya. Sekolah Vokasi Departemen Teknologi Kebumian. Nah, ini adalah gedung perpustakaan. Nah, seperti itu. Nah, oke. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.